Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa FDK Channel? Senang sekali saya Big Dado Firmansyah di kesempatan yang berbahagia ini bisa kembali mengunjungi Anda semua. Dan di kesempatan kali ini kita akan hadirkan seseorang yang merupakan seorang ahli di bidangnya. Beliau concern pada hal budaya dan media dan juga isu-isu yang berkaitan dengan kedua hal tersebut. Bersama saya sudah hadir Mang Oji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. FDK Channel yang Budiman. Ya. Budiman itu biasanya laki-laki. Iya, Budiwati juga. Tapi ngomong-ngomong soal Budiman, Budiman itu adalah brand dari moda transportasi. Oh iya, yang sekarang nggak dipakai karena Sekarang nggak ada mudik. nggak ada mudik. Nah, sebetulnya saya sendiri masih haneul gitu ya. Apa itu? Di Bahasa satu- Korea, itu semacam bahasa Korea. Iya, iya. Ada ewel-ewelnya. Iya, Biasanya bahasa Korea. iya. Haneul itu dikarenakan adanya aturan bahwa kita tidak diperbolehkan mudik. Padahal di beberapa hari sebelumnya, sebulan yang lalu, ketika ada program vaksin, ya, salah satu alasan saya mau divaksin adalah saya punya proyeksi nanti liburan ini saya bisa mudik. Saya bisa bertemu dengan orang tua karena sudah 1 tahun kemudian saya tidak bisa bertemu dengan orang tua saya. Nah, menurut pandangan Bang Oji nih, kebijakan ini seperti apa sebetulnya? Iya, sebetulnya kan mudik itu bisa disebut tradisi ya. Bisa disebut tradisi, bisa disebut juga sebagai kebutuhan. Kalau langsung dikaitkan dengan kebijakan tentunya pastilah pemerintah memiliki tujuan tersendiri. Tapi tadi itu kalaupun misalnya mudik itu dilarang gitu, padahal sebelumnya masih diperbolehkan misalnya gitu kan, minimal di mudik di wilayah gitu kan. Wilayah aglomerasi itu ya. Tapi kan sekarang kemudian menjadi menjadi lebih ketat lah gitu ya. Penyekatan sekarang mungkin terjadi tidak hanya di antar provinsi, antar kota, tapi juga di dalam kota juga terjadi itu. Bagi saya sih sebetulnya kebijakan kebijakan tidak boleh mudik ini mungkin berkaitan dengan itu tadi, dengan isu berkaitan dengan tujuan untuk menekan penyebaran virus gitu kan, karena memang kita masih dalam keadaan pandemi. Tapi yang juga harus diperhatikan bahwa sebetulnya pemerintah juga sudah melakukan langkah-langkah strategi sebelumnya. Misalnya dengan mewajibkan vaksin seperti tadi yang dialami oleh Kang Dado misalnya. Vaksin karena memang tadinya seolah-olah memang jadi diperbolehkan gitu kan. Meskipun memang sebelumnya juga tidak mengarah ke situ. Jadi intinya mungkin kebijakan ini ya pastilah yang namanya kebijakan pemerintah pasti ada pro kontra lah gitu ya. Yang pro juga mungkin lebih melihat bahwa ada unsur positifnya, kemudian yang kontra mungkin melihat ini lebih lebih merupakan pengekangan gitu ya. Namanya kita mau silaturahmi, mau mau ketemu sanak famili, tidak perbolehkan. Padahal misalnya untuk kebijakan lain misalnya seperti kita disarankan untuk daripada mudik kita disarankan untuk staycation, untuk menghabiskan waktu lebaran misalnya liburan itu misalnya di dalam kota, kemudian atau di hotel gitu, di hotel di wilayah itu. Saya kira mungkin pro kontranya ya seperti itu. Ya, tapi kan kalau misalnya memang esensinya adalah ditakutkan nanti kemudian orang-orang ini menjadi berkerumun, berkumpul, yang dari mana-mana gitu pulang ke terkonsentrasi di satu daerah, bukankah rekreasi juga punya resiko yang sama?
Iya, betul. Di situ sebetulnya ambiguitas dari mungkin kebijakan ini ya. Jadi ambigu karena memang apa namanya, pada satu sisi kalau misalnya konteksnya adalah mengurangi mobilitas ya, Hmm, mobilitas pergerakan masyarakat, kan yang mudik itu kan biasanya menimbulkan kemacetan sampai berjam-jam, betul, berkilometer gitu. betul. Bahkan Mungkin kita pernah masuk di era bahkan di ada mana yang sempat mudik itu memakan korban korban gitu pada kan saat waktu itu. di apa namanya Brexit itu ya, Ya, tahun Brebes, iya 2018 kalau saya ingat. 2018. Jadi mungkin kejadian-kejadian itu yang kemudian membuat pemerintah misalnya mengeluarkan kebijakan itu. Eh, apa namanya? Mungkin kalau misalnya wisata, kalau wisata itu kan berdasarkan hitung-hitungan lah gitu ya. Orang yang bisa melakukan wisata, orang kan tidak die hard gitu, tidak mati-matian untuk melakukan wisata. Tapi Betul. orang melakukan mudik itu mati-matian. Jadi ada semacam Apapun iya, dilakukan. ada semacam budaya yang semacam kebutuhan yang mendesak gitu, Hmm. mudik itu. Jadi kalau wisata mungkin bisa ditunda misalnya gitu kan. Nah, gitu. Jadi mungkin saja misalnya pemerintah melihat bahwa wisata relatif lebih dibolehkan karena kerumunannya tidak terlalu banyak, meskipun memang kalau dilihat dari mobilitas kemudian dari homogenitas mungkin wisatawan lebih homogen, lebih heterogen sifatnya. Oke. Oke, tapi yang menarik begini Bang Waji. Eh Belajar dari tahun 2018 itu kemudian pemerintah juga, kalau saya tidak salah ya, ini makin memotivasi pemerintah untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur, Ya, ya kan? Jalan tol, ya, pembukaan lahan, istilahnya jadi makin dibantu, kemudian difasilitasi kemudian orang-orang mudik ini, sehingga kemudian kasus-kasus seperti yang terjadi di tahun 2018 itu yang memakan korban karena ada yang kemudian tidak ketemu pom ya, bensin, harga jauh dehidrasi segala segala macam. Nah itu justru kan jadi tidak bisa show off gitu macam. kinerja dari pemerintah yang terkait bidang infrastruktur itu gitu, karena momen mudiknya terlewat nih gitu. Ya, ya, ya mungkin itu persoalan lain gitu ya. Jadi soal kan infrastruktur itu kan sekarang sedang gencar-gencarnya lah di hampir semua tempat, termasuk di beberapa tempat yang sebelumnya memiliki pembangunan yang relatif lambat Lambat misalnya ya. gitu. Kayak misalnya kayak apa namanya Trans Kalimantan, misalnya Hmm, kayak di Trans Sumatera, Trans Jawa, itu kan sekarang lebih lebih apa namanya lebih lebih merata lah gitu ya kalau dilihat betul. dari situ. Cuma ya itu tadi mungkin karena moda transportasi yang digunakan untuk mudik juga relatif lebih banyak menggunakan angkutan umum Hmm, misalnya, ya tidak semua bisa menikmati itu juga sebetulnya. Menikmati dalam artian apa ya? Mereka lebih banyak apa namanya menggunakan moda transportasi umum seperti kereta api atau pesawat terbang yang jarang sekali lah orang misalnya menggunakan kendaraan pribadi. hmm. Nah, yang jadi sebetulnya sih yang menjadi persoalan itu kenapa mudik ini begitu penting gitu ya? Kenapa begitu penting bagi masyarakat gitu ya? Ya yang pertama mungkin apa namanya? Padahal saya belum nanya itu. Ya, Nanti iya, saya mau tanya. iya nggak apa-apa. Jadi gini, Bapak inisiatif. ya, jadi gini, mudik itu kan ya itu tadi lah apa namanya? Kenapa sebetulnya kan kita bisa bisa silaturahmi dengan orang tua bisa kapan saja Bisa kan, kapan dengan saja, keluarga bisa kapan betul. saja. Tapi karena pada umumnya apa namanya momen Lebaran dan semacamnya ya bukan hanya Lebaran sebetulnya Imlek juga sama sebetulnya Imlek juga sama atau apa namanya Christmas di juga tempat sama. lain juga sama kayak ada Christmas ada apa tuh Thanksgiving. Thanksgiving itu kan momennya kan di mana keluarga dan keluarga besar itu berkumpul. Oh ya, Nah kalau di mereka saya pernah nonton di film Mandarin itu betul. Eh, Imlek itu selalu menjadi tempat iya untuk berkumpul ya dari iya mana-mana. iya karena memang mereka juga akan memperlihatkan apa ini kan akhirnya implikasinya banyak. Makanya di Imlek itu misalnya ada tradisi angpau. Kalau di pas Lebaran juga anak-anak biasanya juga mengharapkan amplop juga itu. Beda mungkin namanya bukan angpau, cuma maksudnya itu adalah salah satu manifestasi bahwa
Kalau misalnya orang yang merantau datang ke kampung halaman, ketemu keluarga gitu, keluarga jauh yang jarang ketemu, kemudian berbagi gitu kan, itu satu. Kemudian yang kedua, meskipun memang kita tinggal di kota gitu ya, memang ini ada juga orang yang ada juga pihak-pihak yang melihat bahwa mudik itu sebetulnya tidak terlalu penting kalau misalnya berkaitan dengan status kita untuk kembali ke fitrah. Karena kita sehari-hari di kota mungkin bikin salah juga di kota, bikin dosa di kota, tapi minta maaf misalnya di kampung misalnya. Kan banyak tuh yang kayak gitu kan. Tapi memang bukan cuma itu gitu. Jadi ada semacam mudik itu semacam self reminder lah gitu ya, bahwa saya itu orang kampung saya itu di sini. Ada beberapa hal yang mengikat kita sehingga kampung menjadi identitas. Ya, kampung halaman ya, bukan kampung dalam artian strata wilayah gitu. Tapi kampung halaman. Jadi itu menjadi identitas. Berarti kalau di kampung nggak punya halaman, nggak jadi kampung. Di kampung saja tidak apa-apa. Iya. Jadi kan halaman itu golodog ya? Iya kan dalam bahasa Inggris juga disebutnya homeland, gitu kan? Homeland itu ya land itu ya tanah gitu ya. Home itu rumah. Home itu rumah. Jadi rumah tuh ayat tanah. Gitu. Betul. Bukannya hometown ya? Bisa hometown kalau di kota. Iya, tapi saya baru keingetan nih. Kalau kita merujuk pada tahun lalu, pada awal pandemi ini berlangsung, konon banyak tingginya kasus COVID-19 pada saat itu di Tiongkok, di Cina begitu, itu karena bertepatan dengan Imlek itu. Karena ada kebudayaan, kalau saya tidak salah ingat gitu ya. Nah, apakah mungkin masih ada traumatik ke arah sana begitu? Iya, kalau dilihat di situ, kalau misalnya kita mau melihat itu sebagai sebuah model gitu ya yang digunakan oleh pemerintah, belajar dari pengalaman itu mungkin saja. Gitu. Apalagi kan begini, kan Indonesia itu kan sebetulnya hampir sebagian besar wilayah itu kan semuanya terkonsentrasi di wilayah Jawa. Betul. Kan? Di provinsi di Pulau Jawa. Gitu ya. Nah, dan itu terdiri atau datang dari berbagai daerah. Jadi kalau bayangkan kalau misalnya mudik itu momen mudik ini misalnya tetap ada gitu, kan mobilitas mereka itu dari mana-mana, kemudian semuanya misalnya mudik. Meskipun misalnya pemerintah juga sudah menyediakan mekanisme gitu, saya kira mungkin ini juga disebabkan oleh lebih disebabkan oleh kurangnya kemungkinan antisipasi gitu. Jadi kan kalau untuk perjalanan pribadi misalnya, kalau kita mau keluar kota, hanya kita atau keluarga saja misalnya pakai kendaraan umum misalnya atau alat transportasi umum, kita kan dites misalnya, kemudian divaksin segala macam, kan itu relatif lebih terkendali. Nah, kalau sekarang kan sulit untuk melakukan itu pada semua orang peserta mudik, belum lagi yang naik motor segala macam. Nah, kalau jadi peserta harusnya daftar dulu. Iya, daftar ke panitia gitu. Iya. Ya, tapi yang menarik lagi juga kan sebetulnya kenapa mesti dilarang? Kenapa tidak kemudian aturannya saja yang diperketat begitu? Dan hanya boleh menggunakan kendaraan umum. Jadi lebih terkontrol toh. Gitu kan? Kita bisa lebih tahu, istilahnya gini. Jadi kendaraan umum pun tidak boleh menjemput mereka di jalan. Jadi only from terminal to terminal misalnya gitu. From station to station gitu ya. Station benar ya. From airport to airport gitu. Jadi nggak ada yang megat di jalan. Kapal mah mungkin sih yang megat di jalan. Keretanya mau mungkin. Tapi ya khususnya ini untuk bis ya, untuk yang di darat, untuk bis gitu. Jadi si bis ini juga kenapa tidak kemudian
Nah, bis juga dibuatnya kan dari seperti itu. bis juga gitu. kan sama dari stasiun ke stasiun kan. Iya, tapi kan di jalan masih bisa kiri melambai. Kalau kata orang taksi itu melambai. Nah, kenapa tidak seperti itu gitu? Karena itu lebih terkontrol saya pikir gitu. Ya. Masuk terminal dites dulu gitu Nah, kan. itu yang Terus saya cerita baca tadi. tulis. yang saya cerita itu tadi sebetulnya. Jadi mungkin ini juga berhubungan dengan kesiapan apa namanya para petugas ya. Para petugas biasanya kayak gini lah. Jangankan penumpang gitu ya. Musim mudik seperti dalam keadaan normal sekalipun, misalnya banyak misalnya armada yang lolos gitu ya. Kayak acara ini. Iya, bukan sama Armada. armada gitu ya. Armada. Armada bis misalnya yang lolos tes kesehatan, tes urin segala macam. Banyak yang lolos itu. Apalagi kalau misalnya di screening seperti itu. Saya kira ya mungkin pemerintah juga melihat ke situ sehingga akhirnya keputusan untuk apa namanya larangan mudik ini lebih terkait ke situ. Meskipun kita sebetulnya juga tidak apa namanya tidak tahu ya karena memang tadi itu misalnya agak berseberangan dengan kebijakan misalnya wisata segala macam. Oke. Nah, Mang, sekarang mah nasi sudah menjadi liwet. Bubur sudah menjadi basi. Apa daya? Tangan tak sampai. Tangan tak sampai karena memang sekuat-kuatnya bajing meloncat pasti akan jatuh juga. Nah, coba. Ya, maksudnya gini loh. Apapun tarekahnya, apapun apa namanya tuh usahanya, ya tarekah itu usaha. Apapun asumsi yang kita berikan, alasan yang kita berikan gitu ya. Untuk ayolah bolehkan mudik itu sekarang sudah tidak. Ya. Sudah tidak akan bisa merubah apapun. Pada akhirnya ya aturan ini tetap harus ditegakkan, tetap akan ada begitu ya. Let it be gitu ya. Tapi apakah kemudian ada solusi untuk meredakan gundah gulana dan apapun itu? Kegundahan calon pemudik gitu ya? Ya sebetulnya sih apa namanya? Ya sejauh ini mungkin solusinya yang bisa ditempuh itu yang pertama ya terima dulu kan ya bahwa kita memang tidak boleh mudik karena banyak alasan sih sebetulnya meskipun kita meyakini bahwa kesempurnaan Idul Fitri itu ada semacam keyakinan dalam diri kita bahwa kesempurnaan Idul Fitri itu adalah apa namanya dengan mudik salah satunya karena mudik itu ya memang kalau misalnya kita memahami Idul Fitri itu adalah kembali ke fitrah, kembali ke asal, maka mudik ini kan menjadi penting itu karena dia seolah-olah manifestasi apa namanya aktualisasi antropologis dari fitrah itu. Jadi kalau kembali ke fitrah, kembali ke asal ya berarti kita kembali ke kampung. Jadi ada keyakinan begitu. Nah, sekarang bagaimana supaya kita juga merasa relatif lebih adem ya, merasa relatif lebih tenang menghadapi itu. Jadi antaranya kalau sekarang sih apa namanya? Kalau sekarang sih mungkin bisa ditempuh salah satunya dengan menggunakan atau mengefektifkan atau memaksimalkan penggunaan media ya. Sekarang kan smartphone kan sudah umum di mana-mana gitu ya. Jadi kalau dulu smartphone-nya yang umum. Iya, smartphone-nya yang umum dan pada akhirnya juga kita kan sudah terbiasa sebagian dari kita lah gitu ya. Tapi masalahnya itu tadi lah gitu ya. Kayak kemarin misalnya tahun kemarin itu misalnya ada viral juga kan misalnya di medsos itu ada nenek-nenek gitu yang pakai handphone gitu ya. Yang orang Jawa Tengah ya gitu ya. Yang orang Jawa Tengah itu yang apa namanya anaknya itu bilang dia nggak mudik gitu.
cucunya bilang dia maaf Bo nggak mudik gitu kan. Kemudian si Bonya jawab ya nggak apa-apa tuh, yang penting duitnya gitu kan mudik gitu kan. Jadi ya itu memang artinya itu menggambarkan bahwa masyarakat kita sebenarnya sudah siap dengan kondisi ini, relatif lebih siap kalau dilihat dibanding dengan yang sebelumnya. Hanya saja kita juga memang harus memahami bahwa Indonesia ini kan berada di ambang jurang digital divide gitu ya. Jadi ada semacam penghalang yang luar biasa. Jadi tidak semua orang bisa menggunakan itu dengan baik gitu. Digital divide itu ya disebabkan oleh infrastruktur juga, mungkin kurang sinyal atau kurang pulsa gitu ya. Atau jadi kan digital divide itu kan sebetulnya bisa secara geografis, bisa secara ekonomis, bisa juga secara kultural. Kalau geografis ya karena mungkin tidak ada geografis itu wilayah-wilayah yang susah dijangkau. Kemudian misalnya secara ekonomis ya handphonenya tidak ada misalnya. Banyak seperti yang kemarin misalnya belajar online gantian sama orang tuanya misalnya. Itu kan cerminan gitu. Apalagi ya sekarang juga begitu. Misal kalau kita kasih solusi seperti itu juga ada masalahnya juga gitu. Masih ada kekurangan. Belum lagi misalnya secara kultural tidak bisa menggunakannya segala macam. Jadi saya kira memang di antara semua alternatif itu pasti masyarakat masih lebih memilih bisa mudik, gitu ya. Hanya saja dengan kondisi yang seperti hari ini kita hadapi, ya kalau orang sudah bilang wayahna lah gitu ya. Wayahna itu ya adalah semacam kepasrahan yang bisa jadi terpaksa gitu ya, wayahna kita nggak punya pilihan. Wayahna tuh berarti pangkolot. Iya, waktuna gitu ya, wayahna. Wayahna gitu. Namun lebih ngora jadi mang ya. Mang ya. Jadi tapi kalau masih usia SMA jadi mama dong lu serius. Bodoran bapak emang. Ya begitulah. Pokoknya nah, gimana lagi? Kita nggak bisa. Ya, gitu. Ya, oke. Nah, wayahna, oke. Para wargi sadayana bagaimana lagi ya bahwa kalau menyaritakeun kesedih sebetulnya kita juga sedih ya bagaimana sudah bisa mempertemukan. Coba bagaimana iya bagaimana iya coba bagaimana iya tidak saja boleh ya nah coba jadi begitulah intinya. Ada rasa sedih, ada mungkin juga penyesalan, tapi apa daya ya memang kita sebagai warga negara yang baik itu yang pertama, yang kedua adalah kita sebagainya anak yang juga ingin menjaga orang tua gitu ya. Ya ayeuna mah wayah pun lah. Wayana untuk saat ini mah ya nanti ya ketemunya habis lebaran. Terus juga kalau ini juga sebetulnya membantu lah sebetulnya untuk pemirsa FDK Channel yang saat ini sudah jengah ditanya iraha kawin. Terus apa hubungannya? Kalau mau ngumpul lebaran. Oh iya. Kalau kumpul keluarga jadi itu suka ditanya di absen. Itu adalah satu momen yang menyeramkan ya. Iya untuk jomblo gitu ya. Para jomblo jadi ditanya iraha kawin. Nah kalau dengan tidak ada gampang aja bisa dijawab hari bapak iraha. Jadi setidaknya tahun ini rehat dulu telinganya dari pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tapi bisa pertanyaan online nanti. Nanti lewat Zoom ya. Iya bisa silaturahmi bisa Zoom meeting. Bisa Zoom meeting gitu, bisa Google Meet. Ya, bisa Skype. Gimana Skype kayaknya? Ada ya. Ini nggak ada sponsor kan ya? Nggak ada. Jadi sebutin aja semua. Apa lagi? Banyak. Bisa fiber. Ya. Jadi banyak ya sebetulnya ya alternatif. Ya tari makan lah. Ya. Bagaimana lagi? Kita mah yang penting jangan jadi tukang colok. Nah, coba menaik. Begitu Bang Haji ya? Iya. Ya, soalnya kalau makin lama nanti makin bahaya.
obrolannya makin melebar seperti badan saya. Iya. Saya Bigdado Firmansyah undur pamit. Terima kasih sudah menyimak Sarmada episode kali ini bersama dengan Mang Oji dan kerabat kerja di belakang ada Mang Harifal, juga ada Mang Agi dan reng-rengan dari Laboratorium Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Semoga menambah hasanah keilmuan dan juga hiburan. Ya. Betul ya? Betul. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin.